27 pinjol bergabung menjadi satu untuk memproses ke jalur hukum para nasabah yang galbay. Ini khususnya di tahun 2025, karena memang di tahun 2025 pinjol itu sangat tertekan sekali dengan yang namanya aturan baru. Makanya mereka itu bergabung menjadi satu untuk memproses hukum nasabah yang melakukan galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang berita yang lagi viral banget, yaitu 27 pinjol memproses ke jalur hukum untuk nasabah yang sedang galbay. Karena memang di tahun 2025 nanti itu akan ada yang namanya aturan baru yang mana ini sangat merugikan pinjol. Khususnya ya, karena dari suku penurunan bunga, terus kemudian penurunan denda keterlambatan, akses kemudian penagihan, terus kemudian sistem diperketatnya pinjol, itu justru merugikan pinjol tentunya. Nah, sekarang ini lagi rame banget yang namanya gabungan pinjol memprotes terhadap aturan baru. Lalu kemudian pinjol-pinjol tersebut akan memproses hukum ke nasabah yang sedang melakukan galbay pinjol, khususnya yang sudah lama. Karena memang ya, kalau dilihat dari aturan tahun 2025, banyak pihak pinjol yang merasa dirugikan. Akhirnya pinjol sendiri mempunyai akses yang mana untuk memproses hukum. Karena memang apa adanya aja, proses hukum itu bisa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan itu diperbolehkan dan dianjurkan juga sebenarnya ketika memang ada nasabah yang sedang melakukan galbay, itu boleh banget dan malah dianjurkan untuk memproses hukum oleh pemerintah kita. Nah, di sini saya mau bahas akan hal itu karena beritanya sudah viral, banyak postingan di media sosial, terus kemudian juga teman-teman semuanya itu nanyain di kolom komentar, terus kemudian juga pada DM ke Instagram saya, ke TikTok saya. Jadi di sini saya mau bahas teman-teman. Oke, masalah pinjol yang memproses hukum, apakah bisa? Jawabannya bisa. Apakah boleh? Dan itu boleh. Ada aturannya? Yes, ada ya. Memang harus diketahui terlebih dahulu. Pihak pinjaman itu bisa memproses hukum kepada nasabah ataupun debituri yang telah menunggak berapapun nominalnya ya. Dari mulai 100.000 bisa bang, bisa. Dari mulai 5 juta bisa bang, bisa. 100 juta apalagi ya. Itu semuanya bisa teman-teman. Itu perlu dicatat. Tetapi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ketika pinjol tersebut ingin melakukan ke jalur proses hukum. Pertama, sistemnya seperti apa dan yang lain sebagainya. Pertama, di sini yang menurut saya agak tidak mungkin pinjol itu bakal mengajukan ke proses hukum. Nah, proses hukum ini dalam artian perdata ya, bukan pidana, teman-teman. Kalau pidana itu nggak ada usulnya, nggak ada teorinya. Namanya pinjaman itu nggak ada yang namanya proses pidana, tapi adanya proses perdata. Yang pertama, yang tidak memungkinkan bagi saya, kok bisa pinjol itu pada bergabung menjadi satu, terus kemudian dia memproses nasabah yang galbay. Kenapa kok nggak mungkin? Karena ya pinjol itu kan kompetitor. Aku laku dengan si pinjam pasti mereka berdua adalah kompetitor gitu kan. Aku laku dan juga Kredivo adalah kompetitor. Jadi nggak mungkin, mana mungkin kompetitor itu bergabung menjadi satu kan gitu. Mana mungkin Real Madrid sama Barcelona bergabung jadi satu. Itu adalah hal yang mungkin sangat susah sekali ya. Itu pertama, perlu dicatat. Lalu kemudian yang kedua, ketika memang mau digabung, otomatis mereka itu punya data nasabah yang berbeda-beda. Kredivo punya nasabahnya sendiri, si pinjam punya nasabahnya sendiri, aku laku punya nasabahnya sendiri. Dan ini menjadi hal yang menurut saya yang tidak mungkin, teman-teman. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah masalah proses hukum tersebut atau proses ke meja hijau ke sidang. Nah, dalam kasus hukum itu semuanya akan diselidiki, baik nasabah dan juga pinjolnya. Nasabah ini dilihat apakah benar nasabah ini punya hutang, apakah benar nasabah ini punya tunggakan, apakah benar nasabah tersebut telah menunggak sekian lama, nominalnya sekian, dan yang lain sebagainya ditelusuri oleh pihak pengadilan nantinya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua juga pihak pinjolnya juga bakal diselidiki. Apakah benar ini pinjol yang resmi OJK? Apakah benar dia itu punya legalitas? Apakah benar dia itu punya SOP? Apakah benar dia itu sudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan OJK? Nah, dari situlah pinjol sendiri sudah minder, sudah malu, sudah ketakutan untuk mengajukan ke proses hukum. Kenapa? Karena sekarang tuh sebenarnya ya pinjol juga malu, pinjol juga takut kalau memang benar-benar diselidiki. Karena kasus di lapangan
Banyak sekali pinjol-pinjol yang tidak sesuai aturan OJK. Banyak sekali pinjol-pinjol yang keluar dari jalur hukum. Contoh kayak iklan, terus kemudian bunga, terus kemudian data keterlambatan, cara penagihan, mereka semuanya sudah keluar dari jalur hukum. Nah, oleh sebab itu, ya mana mungkin pinjol mau mengajukan ke proses hukum. Oleh sebab itu, untuk menanggapi masalah 27 pinjol yang bergabung jadi satu untuk memproses hukum nasabah, saya kira adalah berita hoak atau berita yang tidak benar, teman-teman ya. Jadi tolong buat teman-teman semuanya, ketika dapetin informasi, carilah informasi itu, terus kemudian cari beberapa sumber, cari kemudian baca sumbernya yang mempunyai kredibilitas, terus kemudian yang keempat adalah berpikir lebih jernih dan lebih cerdas. Jadilah masyarakat yang cerdas, jadilah netizen yang smart, agar teman-teman semuanya tidak tertipu oleh yang namanya berita hoak yang ada di media sosial, oke? Ya, saya sendiri sih, ya, pesan saya jangan takut terhadap hal-hal sebelum kita menakuti sebuah hal yang belum pasti, yang belum kita telusuri. Yang jadi takut adalah ketika kita pengen banyak rezeki, ketika kita pengen banyak uang, ketika kita pengen dapat rezeki yang berlimpah, kita lupa terhadap sang pemberi rezeki itu. Itu yang harus kalian ketakuti ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.